魔族过不了多久就会大举。明白些，只要您答应。爵爷，我说的是。哦，总长家的点心。明白了，让我考。1个月前，诚恳告知他已。好，没了刘风霜。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Velvet River season kedua episode terbaru. Oh ya, kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini, tepatnya pada episode 24. Kemunculan Xiu pada pesta hari ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Karena bagaimanapun, Xiu sudah dicap sebagai pengkhianat keluarga. Lantas bagaimana bisa Direktur Jenderal mengatakan kalau dia merupakan pahlawan yang telah mengambil kembali wilayah Timur Jauh? Mereka yakin Xiu merupakan tokoh utama pada acara hari ini. Xiu memberikannya hormat sambil memberitahu para tamu kalau sebenarnya menghabisi Lei Hong dan menaklukkan Timur Jauh merupakan rencana yang sejak awal dimulai oleh Tuan Direktur Jenderal. Jadi keberhasilannya tentu tidak lepas dari bantuan Direktur Jenderal. Bahkan demi melancarkan misinya, Direktur Jenderal mengeluarkan perintah penangkapan kepadanya. Semua ini demi keluarga mereka. Direktur Jenderal memintanya untuk tidak berkata seperti itu, karena bagaimanapun semua ini merupakan usulannya. Selain itu, dia juga sudah mencapai kesepakatan dengan Dewan Tetua kalau Xiu akan menjadi seorang panglima. Para tamu pun merasa senang dengan pengangkatan tersebut. Upacara resminya sendiri akan diadakan di Biro Kemiliteran. Perjamuan hari ini merupakan perayaan untuknya. Direktur Jenderal mengajak semua orang untuk mengangkat gelas demi merayakan kembalinya pahlawan mereka. Semua ini sengaja Xiu lakukan supaya dia dapat diterima dan mudah oleh para tamu. Sedangkan kedua saudaranya meminta Xiu untuk menikmati pesta tersebut. Xiu tidak bisa mengejar mereka karena sudah dicegat oleh ketiga gadis yang bertanya tentang klan iblis, di mana Xiu mencoba untuk menipu mereka dengan menganggap kalau klan iblis sebagai lawan yang mudah untuk dia kalahkan. Tapi hal itu malah membuat mereka semakin bersemangat. Alhasil ketiga gadis ini pun terus bertanya tentang bagaimana klan iblis lahir dan sebagiannya. Xiu benar-benar merasa kerepotan dalam pertemuan itu. 请问您杀了多少魔族啊？吃人肉喝人血的，是吗？办事用嘴吗？魔族是后再杀500个当甜点。 Tapi setelah dirinya kabur, ada seorang pria yang menghentikannya, di mana ia merupakan Makin dari Dewan Tetua. Makin berencana untuk mengajaknya berbicara sebentar. Tentu Xiu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Tujuan Makin adalah mengutarakan ide kerjasama dengan Xiu, di mana sebagai panglima tertinggi Timur Jauh, Xiu memegang kekuatan besar. Tapi Makin yakin Xiu tidak tahu bagaimana cara mengubah keuntungan menjadi uang. Maka karena itulah dia bersama teman-temannya ingin bekerjasama dengannya. Tapi Xiu masihlah belum tahu siapa teman-temannya itu. Makin menyinggung tentang kembalinya seluruh wilayah Timur Jauh ke dalam keluarga Jichuan. Jadi mereka pasti bisa kembali menggunakan hak kepemilikan. Xiu cukup kesal karena ada yang menyinggung tentang peraturan itu. Ternyata ini masih dalam hukum kitab perdata. Di dalamnya mengatur dengan jelas kalau seberapa sering pun satu aset berpindah tangan, maka mereka bisa dengan mudah menuntut kembali berdasarkan hak kepemilikan. Xiu yang tertarik dengan perkataan Makin pun mulai memberitahu kalau tak lama lagi klan iblis akan kembali melakukan penyerangan besar-besaran kepada Timur Jauh. Jadi lebih baik mereka berpikir lagi dalam mendekati Timur Jauh. Makin hanya tertawa dan menganggap itu semua kebohongan karena Xiu ingin menipunya. Tapi Xiu berkata dengan jujur. Walaupun begitu Makin tetap tidak percaya. Ia sudah mengutarakan keinginannya, jadi selama Xiu setuju, maka penguasa pasti akan memberikannya imbalan besar. Xiu paham dan akan mempertimbangkan tawarannya. Dan begini Makin hanya perlu menunggunya saja. Selain itu, ia meminta Xiu untuk menikmati makanan di perjamuan.
yang mana ternyata Makin sudah melemparkan cek dengan jumlah uang begitu banyak. Sedangkan Direktur Jenderal bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. 的规定了，无论财产经过，魔族过不了多久就会大举明白些。只要您答应了，爵爷啊，我说的是哦，总长家的点心。明白了，让我考。 Kembali kepada Xiu, di mana ia dengan kedua saudaranya tengah minum-minum untuk merayakan kembalinya Xiu. Hanya saja Xiu meminta saran kepada mereka, karena Makin telah memberikan penawaran besar kepadanya. Jadi apakah dia harus menerima hal itu atau tidak? Dilin memintanya untuk menerima hal tersebut yang tentu mengejutkan Sterling. Pasalnya Makin bukanlah orang sembarangan. Dilin sudah tahu betul sikap Makin. Karena itulah dia ingin memanfaatkan hal tersebut. Sterling menjelaskan kalau Makin merupakan sosok yang licik. Ada begitu banyak kasus penyeludupan kelompok kriminal yang sudah dia tangani, di mana semua itu merupakan ulah dari Makin. Hanya saja ia tidaklah memiliki bukti untuk bisa menangkapnya. Selain itu, keluarga Ma merupakan keluarga bangsawan dari Barat Daya. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, Makin sudah naik ke posisi tetua utama. Ia merupakan sosok yang bisa melakukan apa saja demi memuluskan rencananya. 1 tahun lalu, Panglima baru pasukan Panji Hitam yakni Yun Sanse mati mendadak di Barat Daya. Kemungkinan itu juga merupakan ulah dari Makin. Alasan Dilin meminta Xiu menerima tawaran itu karena menolak permintaan keluarga Ma sama saja dengan penghinaan. Dilin memintanya untuk tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Direktur Jenderal sudah menolak pernikahan aliansi dengan keluarga Ma. Jikapun Xiu tidak tahu cara menggunakan uang itu, maka Dilin akan membantunya. Terlebih lagi sekarang ia sedang miskin-miskinnya. Namun Xiu segera menyimpan uang tersebut, karena Timur Jauh tengah kekurangan. Jadi dia harus memanfaatkan uang tersebut demi bisa membantu mereka. Dilin dan Sterling tidaklah mempermasalahkan hal itu. 黑旗军新任统领云山河，那你还让我收？你也不用太担心，结束，名声急需恢复。这钱怎么花，我来帮你。 Ketiga saudara ini pun menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan. Dan ketika pulang, mereka pun sudah teler. Sterling mengajak Xiu untuk menginap di kediamannya. Tapi Xiu menolak karena ia ingin ke Sujia demi bisa melihat putranya, yang tentu membuat Dilin terkejut. Xiu tentu hanya bercanda saja. Nah, di tengah perjalanan, Xiu dan Dilin pun dikejutkan oleh kedatangan bawahannya, karena Tuan Muda Didi tengah demam berat. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Dilin terkejut. Perjalanan pun mulai mereka lakukan, hanya saja di tengah-tengah tersebut, sebuah serangan pun muncul di mana ternyata Bojin telah melakukan pengkhianatan, dan tengah mengepung mereka bersama dengan begitu banyak pasukan. Xiu tentu tidak menduga hal ini, namun ia bukan terkejut karena hal itu, karena Dam Gini putranya tidaklah sakit. Alasan Bojin melakukan hal itu demi bisa membalaskan dendam kakaknya kepada Dilin. Penyerang pun langsung saja dilakukan, tapi semua ini merupakan kesalahan besar, karena Dilin dan juga Xiu merupakan seorang panglima tertinggi. Jadi bertarung dan para keronco ini bukanlah apa-apa untuk mereka. Bahkan meskipun jumlah mereka begitu banyak, tapi dalam pertarungan tersebut, Xiu dan Dilin dapat mudah mengalahkan mereka. Hanya saja Xiu kesal karena seharusnya dia pergi bersama Sterling saja, dan begitu dia tidak akan terlibat dalam pertarungan ini. Dari lawan sebanyak itu, tidak ada satupun yang berhasil melukai Dilin dan juga Xiu. Para pasukan itu bisa dan mudah dihabisi oleh mereka. Sekarang tinggal hanya Bojin saja. Serangan langsung dia lakukan, namun di tangan Dilin semua serangannya bukanlah apa-apa. Hingga Bojin pun kelelahan sendiri dan para bawahan Dilin pun datang untuk membawanya pergi. Dilin memintanya untuk langsung dihukum mati saja. Xiu merasa akhir-akhir ini hidup kakaknya tidak terlalu damai. Ternyata dalam bulan ini dia sudah diserang sebanyak 5 kali. Sebagian besar berhubungan dengan matinya Liu Fang. Xiu tentu saja penasaran dengan apa yang terjadi, karena bagaimanapun dia baru saja pulang ke keluarganya. Jadi Dilin menganggap ini merupakan kesempatan terbaik mereka dalam menyerang Liu Fang. 1 bulan yang lalu, di padang rumput pegunungan tinggi keluarga Liu Fang, yang mana mereka telah melakukan pemakaman kepada pemimpin keluarga Liu Fang. Wang berjanji akan melindungi keluarga dengan baik. Sedangkan Liu Fengqin, tuan muda pertama, merasa begitu terpukul akan kepergian dari ayahnya. Melihat semua ini tentu saja membuat perhatian tertuju kepadanya. Tapi ini semua hanyalah aktingnya saja, karena Xing langsung bertanya mengenai warisan dari ayah mereka. Ternyata Xing itu akan mewarisi posisi ketua klan.
Mengetahui hal itu seketika saja membuatnya begitu senang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sedangkan Suang bertanya apa yang akan mereka lakukan. Terlebih lagi, keluarga Ji Chuan pasti tidak akan berdiam diri saja setelah tahu ayah mereka meninggoy. Ia harap kakaknya bisa cepat menyusun rencana. Tapi Xing ini sepertinya tidak terlalu berguna, karena dia itu hanya fokus dalam pengalihan jabatan saja. 子川家都对我族虎视眈眈，我就知道。汪大哥早做打算。走了走了。 Kembali ke keluarga Ji Chuan, di mana mereka tengah berencana untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga Liu Feng. Target utama mereka merupakan Gunung Hitam. Terdapat banyak divisi yang akan diutus dalam penyerangan kali ini. Kota Klan dan kota Xiang milik keluarga Liu Feng juga akan menjadi target lainnya. Karena bagaimanapun mereka harus menghancurkan garis pertahanan timur dari keluarga Liu Feng. Dan begitulah mereka bisa menyerang Yuan Jing. Xiu merasa dengan dimulainya perang di garis barat, maka makanan, obat-obatan, dan perlengkapan tempur lainnya semuanya akan dikirim ke garis depan. Dan begitu maka keluarga mereka akan kesulitan dalam menjaga wilayah timur jauh. Terlebih lagi, para warga timur jauh tengah begitu kesulitan. Xiu bingung bagaimana cara dia harus bertanggung jawab kepada para warganya. Stelling pun menyadarkannya karena Direktur Jenderal tengah bertanya kepadanya, di mana Xiu tidak setuju dengan penyerangan prajurit naga. Karena meskipun Liu Feng Qiseng sudah meninggoy, tapi bahaya terbesarnya bukanlah Qishan maupun keluarga Liu Feng, melainkan Liu Feng Suang. Karena selama dia ada, maka pasukan keluarga Liu Feng tidak akan mudah dikalahkan. Stelling setuju dengan pendapatnya. Terlebih lagi, para prajurit rekrutan baru belum terlalu lama berlatih. Jika melakukan pertarungan, maka sulit untuk bisa menang dari pasukan salib Liu Feng Suang. Setidaknya mereka harus mempersiapkan diri selama 2 hingga 3 tahun. Sambil mengumpulkan pangan dan sumber daya lain. Dan begitu mereka pasti memiliki peluang menang yang jauh lebih besar. Li Bing setuju, terlebih lagi sebagai wakil panglima dari pasukan timur jauh, mereka harus memperhatikan wilayah timur jauh juga. Beberapa panglima setuju dengan Xiu. Sedangkan Dilin malah setuju dengan operasi prajurit naga. Ia memberitahu kalau 1 bulan lalu dia bertemu dengan Liu Fengxing di kota Lan, di mana ia sudah setuju untuk mengirim Liu Feng Suang ke kota atas sebagai sandera. Bahkan sudah ada perjanjian yang mereka lakukan. Pada awalnya mereka tidak percaya Liu Feng Suang akan diserahkan begitu saja. Tapi Liu Fengxing merupakan orang yang bodoh. Dia hanya haus akan kekuatan saja. Terlebih lagi ada rumor mengatakan kalau Liu Feng Suang sudah kabur ke keluarga Lin. Tapi ternyata Xing sudah memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Jadi apapun yang terjadi dia pasti akan mengirim Liu Feng Suang kemari tanpa tahu hidup dan matinya. 战略重心仍旧应该放。我赞成龙骑兵计皇都为质子，这是他。1个月前，诚恳告知他已。好，没了刘风霜。 Meskipun menarik, tapi Xiu tetap menolak karena kondisi timur jauh baru saja stabil. Jika mereka mengalihkan fokus kepada keluarga Liu Feng, maka klan iblis pasti akan melakukan penyerangan. Bahkan itu akan menyulitkan mereka untuk bisa kembali mengambil wilayah timur jauh. Namun Direktur Jenderal berencana untuk bisa mengalahkan keluarga Liu Feng secepat mungkin. Karena setelah selesai dengan wilayah tersebut, mereka bisa segera mengirim bala bantuan ke timur jauh. Bagi Xiu itu tidaklah mungkin bisa dilakukan. Terlebih lagi, klan iblis sering mengganggu timur jauh. Kekuatan militer keluarga saja bahkan tidak akan cukup. Direktur Jenderal meminta Xiu untuk tidak terlalu memikirkan timur jauh. Tapi Xiu tetap akan melakukan hal itu yang langsung saja membuat Direktur Jenderal kesal. Sebelum Xiu pergi, Ah Ning pun menghentikannya karena ia tahu permintaan pamannya telah membuat Xiu kesulitan. Xiu membenarkan hal itu, terlebih lagi sebagai panglima dia harus bertanggung jawab kepada wilayah dari para warganya. Tiba-tiba saja Ah Ning menyarankan agar Xiu tidak menjadi panglima timur jauh, dan begitu dia pasti tidak akan merasa kesulitan. 子川秀，散会。我身为远东统领，让你很为难。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.